Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirahul aziz. Sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Radhiyallahu an. bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul Arba Mutikarikum Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi salam wa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Kadzim wa Sayyidina Abu Hasan Al-Ridha wa Sayyidina Marab Karihi wa Sayyidina Sari Sakoti wa Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wasin Abu Bakar Sibli, wasin Abu Fadil Wahid At-Tamimi, wasin Abu Fadil At-Turutusi, wasin Abu Hasan Al-Hikari, wasin Abu Sayyid Mubarak Al-Mahzumi, wa hadratus Sultan Auliya Kutub Rabbani Gausul Sumadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirahul aziz. Izaja wal karama fid din wad dunya wal akhirah. Sayyidina Abdul Aziz wasin Mubahatta wasin Samsuddin wasin Sarafuddin wasin Waliyuddin wasin Syekh Nuruddin wasin Syekh Isamuddin wasin Syekh Yahya wasin Syekh Abu Bakar wasin Syekh Abdul Rahim wasin Syekh Usman wasin Syekh Abdul Fattah wasin Syekh Muhammad Murad wasin Syekh Samsuddin wasin Syekh Ahmad Otib Ibnu Ghaffar Asambas wasin Syekh Abdul Karim Tanah Banten wasin Syekh Salun Benteng wasin Syekh Abdul Khair Liyo Jambu wasin Syekh Abdul Rahman Radhiyallahu. wa kurim wa silsilatim wa khidin anum Allahumma arfar hijabat tahliyatam min qalibal muridin mala taifim liqanur min masyil kiram apa nabi barokati mal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan thariqah, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal Alamin. ayat 16. Qala Rasulullah SAW wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulakin as-sahabata, bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menalkin, mengajarkan, menuntun kalimah thayyibah, yaitu kalimat thayyibah li sahabati, kepada para sahabat, bitasfiyati qulubihim, yaitu untuk membersihkan hati mereka, wa tazkiyatun nufusihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa isolihim ila hadrati ilahiyah, dan untuk menyampaikan mereka ke hadratul ilahiyah, itu kepada Allah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat
Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah dengan barokah karunia Syaikhur Rahman Radhiyallahu an. kembali dalam rangka rekaman mingguan di Majlis Miftahul Nurul Salim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karunia Syaikhur Rahman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kalau yang sama kita hormati sesepuh Majelis Miftahul Nurul Salim, yaitu Mu'alim Sujana, keluarga, mudah-mudahan selalu istiqomah, lalu semangat terus dan menyebarkan ajaran Abah Guru. Itu pun para pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu semangat dan selalu istiqomah. Pun saya hormati Mu'alim Roni, ada mimpin Wataman, alhamdulillah. Masan dan lain-lainnya, Heru, Pak Itno, Pak Midi, mudah-mudahan selalu istiqomah, semua para ikhwan semua yang hadir di sini mudah-mudahan istiqomah dan dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang luas. Andai usaha biar usahanya lancar, andai bisnis biar bisnisnya lancar, tentu dengan barokah karunia. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkumpul di sini setelah mengadakan khotaman, kita akan mengkaji, membahas tentang ajaran Torekoh. Nah, ayat tentang Torekoh, walawis taqamu ala Torekoh, walawis taqamu ala Torekoh. Walawis taqamu itu adalah goyah kalau dalam ilmu nahwu. Goyah, lawis taqamu, istaqamu itu fi'il madi. Istiqomah, istaqamu, 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 istaqoma, istaqoma, istaqamu. Jadi domirnya adalah mereka, hum. Jadi di sini yang dimaksud dengan istiqomah, mereka itu siapa? Kalau di kita nih murid-murid Syekh Abdul. Walau istaqamu, andai itu goyah. Istaqamu ala Torekoh, istaqamu ala. Jadi istiqomah menunjukkan dengan idiomnya ala Torekoh. Istiqomah di atas Torekoh, istiqomah terhadap Torekoh. Nah, pengertian Torekoh secara zohir atau secara mufrad, secara kosakata, Torekoh itu jalan. Kalau di Quran diartikan agama Islam. Karena kita bertorekoh, maka kata-kata torekoh di situ kita ambil seperti pengertian Abah Guru. Toreko itu ketika pakai marbutoh, torikotun. Kenapa dibaca ala torikotun? Karena ada ala, jar majrur gitu. Mereka istiqomah di atas jalan toreko. Kalau mereka istiqomah di atas jalan toreko, maksudnya toreko apa? Toreko yang kita jalani adalah toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Sa'amadotif Sambas, kemudian diturunkan kepada Syekh Abdul Karim Kanaro Banten, kemudian kepada Syekh Solihun Benteng, kemudian ke Abah Khair, kemudian ke guru kita Syekh Abdul. Nah, itu toreko kita tuh, ya kan? Toreko kita namanya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, karena kita ngambil dari Abah torekonya, maka torekonya di bawah bimbingan guru, yaitu Syekh Abdurrahman. Nama hakikatnya, nama syariatnya Abah Ilyas Kosasi. Jadi si murid itu istiqomah, kontinu, konsisten
di atas torekonya siapa? Abah Guru. Karena kita ambil dari Syekh Abdurrahman. Secara umum namanya toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah, karena kita mendapat talkinan dari Abah. Ya, dari toreko awal kita ngambil ke guru Syekh Abdurrahman. Nah, toreko itu perjalanan ruhani menuju Allah. Perjalanan menuju Allah itu enggak segampang kita ngomong. Menuju Allah, perjalanan menuju Allah, bagaimana caranya? Makanya toreko itu kata Abah Guru harus ada talqin, baiat, zikir. Sebagai pengikatnya, talqin, baiat, zikir. Talqin itu dituntun, baiat itu janji setia. Jadi kita ada talqin, baiat, zikir, disitulah ada istilah perjanjian ruhani antara murid dengan guru atau guru dengan murid. Ketika kita mendapat talqin baiat, berarti semua murid Abah itu rohnya roh mudof, bukan roh tobi lagi, dirubah jadi roh mudof. Roh mudof itu ruhnya nyantel kepada Abah Guru. Semua yang dapat talqinan nih, lagi yang naik tingkat, apalagi yang udah khotam, jadi ada ruh yang khusus. Jadi ketika kita mendapatkan torekoh dari Abah Guru, talqinan diwakili dengan badal talqin, ya kan, oleh Fatu Syekh yang naikkan tingkat, maka di situ sesuai dengan janji Allah, la yustaqamu ala torekoh la asqainahum ma'an wadako. Andai kita istiqomah menjalankan torekoh Syekh Abdurrahman, zikir jahar, zikir hobi, zikir siri yang udah khotam, kemudian khotaman mingguan, kemudian bulanan, harian, mingguan, bulanan, maka la asqainahum, niscaya kami, ya, artinya di sini kami, di sini kalau dulu kan malaikat tuh, di sini para guru Sena Al-Mukarrom, khususnya Abah Guru, karena murid itu nggak langsung dapat rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu turun ke mursyid dulu. Tuh akidah kita seperti itu ya. Jadi rahmat Allah itu nggak ujuk-ujuk turun ke kita, melalui nah, dari mursyid nanti dikasih tuh sesuai dengan maslahat masing-masing. Ma'an godako itu, ma'an air godako itu banyak. Jadi kalau kita istiqomah terus di ajaran toreko, khususnya toreko kita nih, jangan toreko yang lain ya. Kita kan pembahasannya toreko Syekh Abdurrahman, maka janji Allah melalui guru-guru kita ya. Lah sebenarnya itu kan domirnya nahnu, kami. Ya, kalau secara tafsir itu kami itu maksudnya Allah. Kan kita nggak langsung merujuk dari Allah kan, ada asbabnya. Nah, dengan menjalankan toreko, istiqomah toreko, nanti akan diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Ma'an godako itu seperti itu. Bagaimana rezeki yang melimpah ruah? Ya ada aja lah yang sebut bahasa waluya, namun perlu ayah. Itu namanya ma'an godako. Kan nggak pernah putus kan, ada aja kan. Nah itu secara makna teks Qur'annya. Jadi kalau orang istiqomah di atas jalan toreko, khususnya toreko Syekh Abdurrahman, dengan ada baik talqin, baiat, zikir, maka orang tadi kalau masalah dunia akan dijamin dengan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Yakin nggak? Yakin, harus yakin. Kalau nggak yakin mah capek. Kalau nggak yakin sama guru mursyid bertoreko itu capek. Makanya amalan la ilaha illallah yang sudah ditanam ke diri kita 165 harus diyakini. Dengan kita mengamal ini, yaitu lawis taqomu ala toreko la asgana main godako, kami kasih rezeki melimpah ruah, rezeki sehat, rezeki kecerdasan, rezeki berupa uang, rezeki berupa kesuksesan anak-anak kita. Dengan zikir hobi dikasih ilmu pemahaman. Jadi kata-kata la askana ma'an itu akan diberikan pemahaman. Dengan khotaman, Abah Guru bilang itu nanti dunia itu pada tunduk gitu.
khotaman. Jadi khotaman itu tujuannya yang mingguan itu supaya nundukin dunia. Kan doanya apa? Masalah rezeki kan? Setelah baca ya latif, Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasa wa huwa qawiyun. Allah latifum bi ibadihi, Allah maha lembut dengan hambanya. Yarzuqu, kata-kata yarzuq itu memberi rezeki. Siapa? Allah. Nah, itu sifat tuh. Kepada siapa? Kepada orang dikehendaki. Makanya ketika imam baca Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasa, sebutin nama kita tuh. Siapa? Dulu mah diulang 9 kali kan, Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Itu ada di kitab Sawi. Orang-orang sufi baca 9. Buat rezeki sebutin tuh yarzuqu may yasha, siapa nama kita. Itu kan inti doa ya latif. Nah, kembali kepada ajaran Abah. Jadi ajaran Abah ini toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ditambahin tuh tabaruk menuju suluk. Apa sih arti tabaruk itu? Tabaruk itu kalau bahasa gini barokah. Tabarokah ya tabarokah, tabaruk itu mengambil berkah. Pemula-pemula itu tabaruk. Jadi semua yang ngambil tabaruk ke Abah itu ya pokoknya selamat lah. Dunia akhirat. Seperti yang talqin awal itu tabaruk. Yang 1 sampai 7 tabaruk. Sampai khotam tabaruk. Nanti suluknya mana? Nanti di khalwat tarbiyah. Suluk, salaka ya suluku, sulukan. Suluk itu artinya berjalan rohani. Nah, toreko Abah ini adalah toreko yang dimana diperjalankan diri kita. Jadi toreko itu nggak jalan sendiri, tapi diperjalankan. Apa yang diperjalankan? Rohani ki. Apa kendaraannya? Zikir jahar. Kendaraan yang kedua zikir khofi sama zikir siri. Jadi antara zikir jahar dengan zikir khofi nanti baru dikasih zikir siri. Nah siri itu nanti Abah yang ngasih sir. Jadi bukan sir kita, Abah guru yang ngasih sir. Jadi kalau kita melakukan apa yang dikatakan perintah Abah itu harian, mingguan, bulanan, pasti Abah kasih pemahaman, dikasih juga masalah kecukupan dunia, dikasih. Cuman nggak kaya. Mau kaya? Mau nggak ditawasun jadi kaya? Mau nggak? Mau nggak? Nah, cuman syaratnya kalau sudah ditawasun jadi kaya, kekayaan itu sebagian buat pribadi kita, sebagian buat ngebantu ikhwan sama kepentingan ajaran Abah guru. Mau nggak? Mau sekarang, kan kalau dikasih kaya aja. Jadi kan untuk supaya jadi kaya gampang kan, diatak koin 10.000. Takutnya latah. Iya, jadi kita dikasih kekayaan itu mahan goda apa tadi. Cuman kekayaan kita jangan dimakan sendiri. Pikirin ikhwan gitu loh. Ikhwan Abah, pikirin. Ini mau aku udah kaya, ngapain mikirin? Lagi awal doang. Nanti insya Allah saya akan jamin. Setelah udah berhasil datang koreknya. Ya kan manusia begitu kan? Jadi boleh kita minta kekayaan, cuma janji kita memenuhi apa? Untuk kepentingan ajaran Abah guru, buat ngebantu para ikhwan dan akhwat. Kalau mursyid gampang nggak ngasih kaya sama murid? Gampang. Cuma kitanya, rujuknya, pengembaliannya itu, benar nggak? Minta tawasul, minta diatak koin, udah kaya mah lupa, taman kagak apa kagak. Jadi makanya Abah kasih udah, murid Abah kasih waluya aja. Biar taman datang. Makanya rata, murid Abah dikasih waluya. Orang kaya ya kaya, sebelumnya udah kaya dia. Cuman kan Abah selalu apa? Kekayaan itu untuk apa? Untuk ngebantu perjuangan ajaran Abah guru, khususnya ikhwan gitu loh. Sebenarnya kita bisa minta kaya zikir aja, gak bisa minta kaya
Tapi ada janji. Kekayaan kita jangan dimakan sendiri. Ada ikhwan. Ikhwan akhwat itu saudara kita zohir batin. Jadi di situ ada roh mudok, rohnya pada mudok ke abah. Berarti saudara kita bukan hanya saudara zohir batin. Nah, itulah makanya ikhwan itu harus saling apa? Ruhama bainahum, welas asih. Karena kan satu walaupun casingnya beda-beda. Bapaknya sih bapak zohir beda-beda ya. Emak juga beda-beda. Tapi bapak rohani kita satu. Itu kita belum kecapai seperti itu. Makanya kan abah bilang kalau mau kaya ya itu syaratnya. Welas asih ke ikhwan gitu loh. Ya kan kalau ikhwan saling tolong menolong, kira-kira pelajaran abah atau kegiatan abah maju nggak tuh? Maju. Ini mah kadang yang ditolong bukan ikhwan abah, orang luar. Ikhwan kita nih gimana caranya? BMT khususnya tuh, tolong tuh. Ya kan BMT harusnya buat nolong siapa? Ikhwan. Ikhwan nggak punya ongkos bulanan datang ke BMT harusnya ya, biar BMT dengar. Jangan buat pembangunan aja, tapi apa? Untuk kepentingan ikhwan. Bener gak sih? Ya kan kadang kita ngaji nggak punya ongkos, nggak punya bensin, datang ke BMT. Kan BMT itu apa? Baitul Mal kan? Nah, kembali ke ajaran abah nih. Jadi abah ini memberikan toreko itu nggak ngelihat siapa orangnya. Abah itu nggak ngelihat dia kiai ustadz, enggak. Yang dilihat apa? Kesungguhan. Ya. Bahwa kebodohan sama dosa nah itu murid yang benar. Jadi murid yang benar itu bahwa kebodohan, dosa perdosaan terus tuh. Bukan berarti kita bodoh, tidak. Jadi nggak ada murid abah itu bodoh, nggak ada sebenarnya. Cuma awalnya aja. Kenapa kita semua kebodohan? Karena perjalanan rohani ini kita nggak ngerti. Gitu. Makanya kata abah, syaratnya apa? Bahwa kebodohan ya. Baru paham dikit aja, udah sama guru udah ngelawan. Jangan. Bahwa kebodohan itu maksudnya tawadu gitu. Tawadu dulu sama guru musuh. Mentang-mentang kiai, mentang ustaz. Bah, saya udah tahu, bah. Ilmu abah itu nggak bakalan dikasih. Kalau ada orang patang-teng di hadapan guru mursyid, nggak bakalan dikasih walaupun dia pinter. Makanya ketika ada ustadz kiai, kalau pengen belajar sama abah, copot dulu tuh atributnya. Ustadznya copot, kiainya copot, pejabatnya copot. Jadi apa? Murid. Makanya kenapa di abah jarang yang kiai ikut di abah? Kenapa? Suruh jadi murid, bahwa kebodohan dosaan. Makanya kita yang bodoh, yang awam, ya kita ngikut aja. Kira-kira dikasih paham gak sama abah? Alhamdulillah. Dari zikir jahar, zikir hopi, walaupun kita kelasnya ini, pasti kasih paham. Saya banyak ilmu syariat, ya cuma ilmu syariat buat pajangan doang. Ilmu syariat itu cuma ilmu buat cerita. Tapi ilmu abah ini benar-benar diamalin. Ketika diamalin, putuh. Allah maktali biputuhil. Ketika udah putuh ajaran abah itu, semua yang dulu sulit, yang dulu katanya kitab ini, di abah mah dengerin aja, nanti nggak paham. Cuman zikir jahar atau zikir hobinya harus diamalkan. Jaminan abah itu bukan hanya sekadar kasih paham, tapi murid abah itu akan diselamatkan dunia dan akhirat sesuai dengan di tembok abah itu. Sablul Qadir kan. Jadi Sablul Qadir termasuk mursyid abah akan menjaga muridnya ketika muridnya dipitnah, ketika muridnya dizolimi, itu abah hadir. Ya, ketika muridnya susah, abah hadir. Nah, kitanya kadang kagak ngeh kalau kita punya murid. Jadi kalau kita keluh kesah, kalau kita kesulitan,
maka yang dibutuhkan si murid tadi, kalau kesannya ke siapa? Ke guru, minta obat batin hanya dari guru. Artinya apa? Batin kita nggak selamanya tenang, walaupun kita zikir kadang. Zikir jahat, zikir hobi. Kenapa? Karena pergaulan. Kan suruh Abah bergaul dengan ikhwan yang budi pekertinya baik. Ini bergaul yang bukan ikhwan Abah, akhirnya kepengaruh. Pengaruh inilah, pengaruh itulah, akhirnya goyah nggak tuh? Goyah. Makanya kita adanya seminggu sekali itu tidak lain di situ saling apa? Ibarat gabah atau gabah. Padi, gabah ditutup bareng-bareng, lama-lama jadi putih, ditutup, ditumbuk. Coba kalau sendiri, ejret sama halu tuh. Karena kita bareng-bareng, tadi kan bareng-bareng, lama-lama paham itu bareng-bareng kebuka. Nah, nanti yang ngebuka wacana pemahaman itu ya badal kaul, kayak ceramah begini. Nah, dalam Toreko Abah itu si murid berkeluh kesah, minta pertolongannya, minta kebutuhan apapun harus kepada guru. Kenapa kepada guru? Enggak ke Allah, ke Rasul, belum nyampe. Karena kita sudah baiat kepada Abah. Innalladzi yubai'unaka inama yubai'unallah. Jadi kita udah berbaiat kepada Abah guru, hakikatnya sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ikhwan kalau ada masalah apapun, udah panggil Abah. Saya lagi ada masalah. Itu namanya apa? Robi. Boleh nggak? Wajib. Bukan boleh, wajib. Jadi ikhwan jangan kepengaruh dengan orang yang belum bertareko. Minta ke Allah bukan ke guru. Salah ente. Nah, mereka nggak paham. Nah, makanya kenapa kita ada pertemuan seminggu sekali di mau balik toreko itu dijelasin, mau balik Abah. Nah, nanti kalau kebutuhan dunia, anak apa, zikir jahat, zikir hobi. Setelah itu baru kita ngomong ke Abah guru. Itu mah adabnya, ngerti nggak? Kan kita harus ada gawe dulu, duduk bah gitu kan. Seenggaknya sholat 2 rakaat, ya kan? DP-DP lah kata orang Jawa mah, DP-DP tau kan? 2 rakaat, zikir jahat 165, zikir hobinya kalau yang udah 7 ya 7, selesai itu baru dah doa, terus doa latifah baru bah. Saya sebenarnya lagi butuh bah. Gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Jadi nggak ada musyrik ya. Kalau murid Abah minta langsung ke Allah berarti nggak ada. Sebaliknya, ya Allah, saya lagi ada butuh. Nah, sedangkan dia berbaiat, berarti baiatnya cacat gak tuh? Cacat. Jadi di Bogor kalau ada mubalik langsung ke Allah, dipertanyakan yang nyampein yang mubalik. Semua murid Abah minta ke Allah. Nah, berarti mubaliknya nggak paham dia. Harusnya ke siapa dulu? Ke Abah, betul, ke guru. Guru kita siapa? Yakin gak sih? Ya iya. Itu kita akan diselamatin nama Abah. Oh itu mah kultus. Nah kalau yang bilang kultus nggak paham dia. Karena dalam kitab tasawuf Anwarul Qudsiyah, ketika si murid itu cuek sama gurunya, gua kaul aja nggak perlu ke guru. Nah, dia nggak dapat apa, kucuran rah. Kalau kita bahasanya mauna dari guru, apa kan karomah. Sekarang memintanya ke siapa? Memintanya ke siapa? Ke Allah, ke Rasul, apa ke Abah? Iya, Abah udah cukup sama Abah. Nah, ikhwan ini yang seperti ini sebagai akidah gitu. Akidah kita seperti itu. Wah musyrik, ya siapa yang bilang musyrik? Cari kitab Torekoh, kitab tasawuf, minta sama mursyid, musyrik ya nggak ada. Dianjurkan harus. Kitab tasawuf yang mana yang melarang? Kecuali kitab syariat. Kecuali kitab tasawuf itu ya yang masih kelas ibtidah. Udah kelas-kelas tinggi mah mintanya kepada siapa? Mursyid.
Wasilah guru ilahi anta maksudi warilka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, itu kan itu namanya ajas tujuan. Kalau artinya ya Tuhanku engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari, kan pakai domir semua, ya Tuhanku, kan itu ajas tujuan, bukan doa itu, ajas tujuan, ya Tuhanku. Nah, kata-kata Tuhanku itu dalamnya siapa? Abah. Jangan Tuhan gambaran kita sebelum Ka'bah. Ilahi dianggapnya Allah. Ilahi di situ karena kita sudah bait kepada guru mursyid, innaladzi yubaunaka, berarti ilahinya ke siapa? Syekh Abdurrahman Robitoh gitu loh. Anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Kalau kita langsung tujuan ke Allah udah bisa? Belum. Makanya tujuannya ke siapa dulu? Ke guru. Warido kamatubi, kerelaan Abah lah gitu. Keriduan Abah gitu bahasanya. Tapi terjemahnya benar. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah aku kemampuan untuk bisa mencintaimu. Ya, cinta sama guru dulu gitu loh. Bagaimana mau ngamalin ilmunya kalau nggak ada mahabbah sama guru, benar nggak? Pengen pertolongannya doang, ngamalinnya kagak. Kita bisa utaman karena ada apa? Mahabbah ke Abah, benar nggak? Ada tawasul karena mahabbah ke. Kita datang ke sini karena ada mahabbah kepada ajaran siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau nggak ada mahabbah nggak bisa. Dengan mahabbah ke Abah nanti dikasih marifat. Marifat itu pemahaman, tahu, mengenal. Oh, mahabbah itu kita mahabbah ke guru, nanti guru ngebukain tuh pahamnya. Set inkisab, kebuka. Bahasanya tajali. Oh, maksudnya begini ya. Tuh tajali seperti itu, kesingkap. Tajali. Oh. Jadi kita minta ke Abah itu karena kita sudah baiat kepada Allah dan Rasul melalui Syekh. Nah, tajali itu. Oh, maksudnya itu. Sebelum-belumnya orang, waduh, bahaya nih torekoh, mintanya ke mursyid. Ya kan? Ada lagi yang memang ikhwan itu kena baca buku, gak boleh minta ke zatnya Abah. Ya jasadnya Abah itu ya pintunya kita masuk. Ya kalau kita, kan Abah guru itu namanya Abah Ilyas Kosasi. Gak boleh minta jasadnya. Sedangkan Abah melalui keruhnya, melalui jasadnya enggak? Ke jasad dulu kan ke Abah, baru dalam ruhnya. Itu pun yang ketemu. Kalau yang gak ketemu gimana? Sama fotonya. Kalau kita kan ketemu ya, yang lama ketemu sama Abah kan, dengan bahasa kubul insya Allah. Kalau yang nggak ketemu, fotonya. Kalau nggak ngelihat muridnya. Nah itu yang paling sulit itu, yang nggak ketemu Abah, tapi dia yakin ngelihat muridnya, gitu loh. Kalau kita ngelihat Abah, yakin nggak? Yakin. Ini yang kagak ketemu karena ngelihat kita atau ngelihat ikhwan, sama aja sih ngelihat Abah. Karena ngelihat kelakuannya, dia zikir jahat. Zikir jahat itu kelakuan siapa? Zikir hobi, sholat 100 rakaat. Orang ada yang tertarik dengan zikirnya, tertarik dengan kesabarannya. Kok orang ini diuji apa? Sabar. Ilmu apa nih gitu kan? Tertarik gak? Tertarik, akhirnya masuk torek. Diuji bertubi-tubi, kok orang itu santai aja. Ilmu apa sih? Ternyata ilmu apa? Dia talqin di Bogor. Siapa gurunya? Syekh Abdurrahman. Ikut dong, gitu kan? Walaupun dia ikut-ikut aja, padahal di dalamnya itu ada ujian lagi. Ujiannya itu orang toreko apa? Dirinya sendiri. Makanya kenapa masuk ke Abah itu buang ilmu yang ada. Ngerti? Buang nggak? Ilmu yang ada nih, ilmu dulu di pesantren, ilmu apa? Taruh dulu lah, bahasanya taruh dulu. Nah, bawa kebodohan, dosa perdosaan, pengen dahulu murid Abah dari dunia sampai akhirat. Jadi jangan, gua kan anak pesantren, tahu hadis, tahu tafsir, tahu apa lagi, tahu nahwu, sorok, ada tulisan Abah, dibetulin sama dia, dan namanya nggak ada. Jadi wali itu gak perlu tulis-tulisan sebenarnya. Kadang wali mursyid itu nulis buat muji muridnya. Tapi kan murid-murid yang jago pesantren itu, jauh nama sorok dia tahu kan.
Nah di situ nggak boleh ngebenerin gitu. Boleh bener buat diri kita sendiri. Tapi wah ini salah nih abah. Nah itu jangan terucap gitu loh. Wah ini salah abah nih, harapannya salah. Itu namanya nggak adab. Cukup kita ya udah kita baca. Kan suka ada tuh auzubillahi samil alimu kan? Iya. Baca aja samil alimi. Jangan disalahin guru. Ya udah itu namanya sabkul kolam. Jadi pulpennya kecepatan gitu. Mau dihapus lagi pakai ini kan jelek ya. Namanya sabkul kolam. Nah itu adab-adab seperti itu dengan sebab kita menghormati guru, tulisannya, bacaannya gak usah disalah-salahin, itu bisa futuh gara-gara begitu. Jadi banyak untuk keputuhan itu mengambil daba itu dengan berbagai macam cara. Jadi pemahaman yang di Abah ini ada yang dengan rajin khotaman, ya kan? Ada yang rajin ke Bogor, nanti dikasih paham. Ada yang memang dia paham, diuji dulu keluarganya, ya. Jadi paham. Ada yang dikatain dulu sama orang. Jadi berbagai macam ujian-ujian itu tujuannya tidak lain, itulah Abah Guru yang puzzle tuh nggak puzzle? Puzzle yang bacaan diacak-acak nanti diini lagi. Itu ikhwan tuh kadang ada yang berantem ikhwan ya kan? Ada yang panas-panasan, ya masuk emosi-emosian. Itu sebenarnya Abah lagi gesek-gesek. Dengan ada gesekan seperti itu, nanti ikhwan Abah itu akan diberi paham. Jasad boleh gesekan, tapi ruhani kita sah. Satu guru kan? Manusia terjadi gesekan emosi, pertengkaran itu sah-sah enggak? Sah, boleh-boleh aja kan, cukup 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh, bener nggak? Disyariatkan begitu. Marah boleh 3 hari doang, lebih dari 3 hari haram, cek syariat. Jadi kalau ada iwan gesekan, jasanya doang, ruhnya tuh nangis, bener nggak? Ini mau enggak benci sama guru sampai bertahun-tahun. Ada sama saya, mau salaman kabur itu. Salaman kabur. Itu namanya benci sama guru. Apakah ajaran Abah seperti itu? Tidak. Enggak. Boleh kita bertengkar, ngadu emosi atau ngadu beda paham, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang namanya manusia, kita sebagai murid ada pemahaman beda, terjadi gesekan, boleh nggak? Boleh. Tapi semua murid Abah itu ruhnya satu. Perempuan mau laki, semuanya adalah di bawah naungan Abah yang disebut ruh mereka itu nasabnya kepada Syekh Abdul Rahman. Kalau ini tertanam di murid Abah, jadi nggak ada kelas-kelasan. Oh dia mah lama, oh dia yang baru, nggak ada. Yang terjadi apa? Semua ada Abahnya, benar nggak? Iya kan? Mau yang baru, yang lama. Makanya terjadilah yaitu saling tahabbu saling kasih sayang, cinta mencintai. Enak kan murid Abah seperti itu? Tapi ada penyakit seperti itu. Yang baru diangkat badal, yang lama kagak, gudeg banget tuh. Ada yang gitu. Itu kan penyakit, benar nggak? Gua bawa jamaah banyak kagak jadiin apa-apa. Itu penyakitnya ada nggak begitu? Ada. Nah itu penyakit itu. Kalau penyakit begitu udah kembali roh kita mudhaf ke Abah Guru. Nah, jadi kalau ada pertengkaran, gesekan jasad itu akan terjadi setiap murid Abah, benar nggak? Tapi secara rohani nangis gak dia? Nangis. Makanya zikir. Kalau ada terjadi emosi, terjadi gesekan, coba zikir. Zikir jahat, zikir robi terus. Nanti timbul apa? Menyadari. Nanti Abah ngebisikin itu. Kamu harus begini. Akhirnya nangis. Rasain gak zikir suka nangis? Zikir la ilallah itu tiba-tiba air mata kita nyucur sendiri. Itu yang Abah bilang itu namanya nangis hakikat. La ilallah.
secara nggak sadar air mata itu cet, ya kan? Dari dalam, bukan dinangis-nangisin. Ya. Makanya kita beruntung punya guru mursyid. Kenapa kita beruntung sama guru mursyid? Jiwa kita yang kotor itu dibersihkan. Makanya Nabi dakwahnya itu sukses ternyata dengan kalimat la ilaha. Jadi lakona yulakinu. Kalau lakona itu fi'il madi, telah. Kalau yulakinu itu fi'il mudhari. Wa kana Nabi SAW yulakinu. Rasulullah adalah dulu gitu kalau lihat ini. Yulakinu pakai fi'il mudhari, selalu. Jadi kalau isim ketemu fi'il mudhari itu jadi sifat. Diartiin Nabi selalu menalkin, menuntun, ngajarin kalimat thayyibah li sahabat kepada sahabat. Jadi dakwah Rasulullah sukses itu karena kalimat la ilaha illallah. Bukan ceramah kemana-mana. Itu loh. La ilaha illallah ditembusin dulu tuh sama Nabi. Lakona yulakinu. Ada nggak bahasa talqin tuh? Kan ditalkin dulu kan? Sebelum masuk Ka'bah harus mandi tobat, sholat. Nah, nanti ditalkin subuh tuh. Lakona yulakinu. Ditalkin diajarin kalimat la ilaha illallah, cara nariknya dari bawah pusar lah, putar lah. Taruh di sini lah, ini. Tarik ke kanan la ilaha, kan? Tarik lagi illallah, ini alifnya 3. Ini 3 alif nih, alif 1, 2, 3 illallah. Yang tembusin illallah gitu. Namanya lakona yulakinu, itu ditalkin, diajarin. Kalau ceramah doang, ya bener ceramah, terserah orang mau paham kagak, ya kan? Kalau guru itu, yaitu Nabi lakona yulakinu. Nalkin, ini cara nariknya begini. Karena Nabi diajarin sama Jibril seperti itu. Kan Nabi dapat dari Jibril kan? Ketika Sayyidina Ali minta zikir, diajarin Nabi sama Jibril. Caranya itu tarikan 3 kan? Gomid ainaka, pejamkan kedua matamu, ya kan? Tariklah sampai kita dapat seperti itu. Kita dapat seperti itu dari siapa? Guru, karena Nabi pun lakona yulakin. Jadi enggak lakona, tapi lakona yulakinu pakai mudhari selalu. Ya lihat kita lagi awal talqin gimana? Ayo tarikan. Tarik dari bawah pusar, ayo sekali lagi lah. Ayo rasakan, taruh di sini ya kan. Nabi seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tadi tasfiyatul qulub, dibersihin. Apanya? Hati para sahabat. Kita sama Abah dikasih la ilaha illallah badal talqinnya, itu secara otomatis hati kotor kita lagi jadi ngebersihin la ilaha illallah bukan dengan baca sholawat, dengan baca Quran, tapi la ilaha illallah ditanam lakona yulakinu, baru akan tasbih qulub. Hati itu akan bersih. Kalau orang belum ditanam kalimat la ilaha illallah, hatinya nggak bakal bersih. Walaupun dia ngaji mulu kemana-mana. Dulu kan kita sering ngaji ya. Ngaji ke bulanan ini. Oh, kiainya pokoknya kita tolabul ilm, nuntut ilmu dah ya kan. Nuntut ilmu ya kan, ngaji ya kan. Kiai, waduh apa ngaji kita datang ya kan. Udah karena kita dengar ceramah, akhirnya perubahan kita berubah pakai koko ya kan ya. Ya kan? Tapi di Abah sama dengan Nabi. Tanam dulu tuh kalimat la ilaha tasbihatul qulub. Makanya kalau ngaji doang, kan kalau orang syariat, kalau pengen ini ngaji. Nah, di kita ngaji enggak? Ngaji kita udah ditanam alatnya. Kalimat la ilaha. Makanya bahasa wakana Nabi SAW yulakinu, selalu. Jadi kata-kata selalu itu Nabi kalau udah nanam gak ditinggalin gitu loh. Abah pun sama, ketika udah la ilaha ditanam sama badal talqinnya, kemudian diulas sama Abah gak ditinggalin kan. Suruh apa? Robito mursyid. Karena Robito mursyid itu nanti tasbihatul qulub, nanti hati kita bisa bersih.
Karena kita zikir la ilaha illallah robito ke siapa? Ke Abah, ke guru. Kalau enggak robito, enggak bakal tasbihatul qulub maupun la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Loh, bisa dia enggak bakal bisa. Tapi ketika kita tasbihatul qulub itu ada kaitan rohani kita dengan guru mursyid, Abah guru, kita robito ke Abah, mulai hati yang kasar, hati yang dablek, apalagi hati yang kotor, ditasbihah. Tasbihahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan dari mulut kita, tapi rohani Abah guru, tapi ahwalnya Abah guru masuklah ke diri kita dengan kalimat itu. Mulai hati kita yang tadinya kasar, yang tadi mulai lembut, ditaruh si kolbu. Zikir yang kedua, latifah kol. Latifah kol itu kan kolbun tuh. Kolbun tuh sifatnya tidak konsisten. Kolaba yuko, begini mulu. Sebelum kita talkin begini enggak? Enggak punya duit, gelisah. Besok bayar kontrakan, gelisah. Anak bayar, gelisah. Pokoknya berantem mulu aja ya. Si kolbu itu dikasih tuh sama Abah dan setelah dikasih la ilaha illallah, kasih zikir yang kedua namanya latifah atau zamannya latoib, 7 latifah. 1 ditaruh di kolbu. Latifah tadi, tak. Jadi latifah kol, kelembutan hati. Jadi ilmu kita ditanam nggak? La ilaha illallah ditanam, latifah ditanam. Nah, untuk si kolbu itu sama latifah jadi nyatu, kan jadi muduk-muduk wilayah itu. Latifah kol, ya, karena muduk-muduk wilayah jadi nyatu, kelembutan hati. Nah, caranya gimana? Zikir khofi, alif lam, tembakin Allah. Siapa yang mendidik rohani itu? Guru. Mulailah kita kebuka tuh. Yang tadinya paham jadi paham, yang tadinya kasar jadi lembut. Dikatain sama orang senyum, itu ada ujian apapun senyum. Akhirnya orang tertarik gak tuh? Tertarik. Karena apa? Karena disitulah ada tasarruf atau perilaku guru masuk di diri kita yang disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jadi tasbihatul qulub itu bisa bersih kalau ditaruh latifah. Tazkiyatun nufus sama. Tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa. Nah, di sini itu ada jiwa setan nih. Di latifah qalbi ada nafsu setan. Itu yang suka marah-marah tuh. Udah ada latifah marah-marah berarti setannya belum habis. Ada nafsu iblis, enggak? Kan lagi latifah pertama itu ngelihat orang gudeg aja, ya kan? Orang masalah mau disalahin itu kalau latifah itu. Nah, kemudian ada hubu dunia, ya kan? Orang waktunya ngaji dia mah kagak. Nah, itu berarti mesti hubu dunia. Terus bisnis umroh, ya kan? Ayo dicari. Orang suruh bulanan dia bisnis umroh, nyari-nyari jamaah. Nggak boleh di Abah, dengerin. Di Abah, di Suluk nggak boleh. Di luar nggak apa-apa, tapi di Miftahus Sudur nggak boleh. Ada mau bisnis apa, dagang nggak bakalan beres. Udah kejadian itu. Ada yang bisnis batu, bisnis air, bisnis haji kan suka ada. Ada tuh ibu-ibu yang suka dagang, lama-lama capek juga dia kan. Ada kan? Bawa dagangan, nggak boleh sebenarnya, karena suluk. Nah, kalau di luar nggak apa-apa, ente mau jual kodok jual apa. Ini mah di pesantren, di Miftahus Sudur nggak boleh gitu loh, karena itu wilayah wali mursyid. Orang suruh ngaji batin malah motorin agyar itu dunia. Dia jualan batu lah, bisnis umroh. Ini kadang otak-otak kotor gitu kan. Di Abah itu Anda boleh bisnis di luar. Ngerti nggak di luar? Ini mau kesempatan nih Ikhwan banyak, gue tawarin umroh. Iya kan? Iya kan? Nggak boleh. Saya dulu dibilangin, jangan bisnis begitu ya. Umroh, orang saya aja suruh ngajar sekolahan aja nggak boleh. Ngajar sekolah, pada ijazah saya S1 S2, saya nggak mau. Kalau pengen nyari dunia sih bisa aja kan jadi dosen. Itu buat apa? Kalau itu ajar Abah ditanam jadi kotor. Lihat guru-guru yang talkin ke Abah, itu nggak istiqomah, bayangkan. Guru ngajar, bayangkan dulu ya.
Yang talkin nggak istiqomah, ada aja kan waktunya. Makanya saya ngejaga keistiqomahan. Saya punya ijazah S1, S2 saya nggak pakai tuh. Artinya nggak saya pakai buat ngajar gitu. Ngajar ini, ngajar itu kan orang kalau S1 bangga ya. S1, S2. Tapi ngajar apa? Toreko. Yang nggak ada gajinya ya. Ya kalau sih nggak ada gajinya kan. Kalau dosen kan ada gajinya. Nah, saya kan pernah ditawarin jadi agama. Di sini malah apa? Deg-degan. Mau jadi ulama toreko apa mau jadi guru agama? Banyak guru agama akhirnya stroke. Oh, dibilang begitu. Saya kan ke Panton, si Ajis cerita. Ya iya kan sama Abah, tapi ternyata hati kita apa? Nggak terima hati ini. Kalau saya mau jadi guru agama bisa aja sih, orang SPDI saya, S1-nya. Ya kan, tapi ini. Jadi nggak mau ke Bogor itu tinggal. Tarbiyah nggak mau ninggalin. Kecuali sakit kemarin sekali saya. Lagi bulanan nggak mau, khotaman nggak mau ninggalin. Andai kita jadi guru di luar, ninggalin nggak tuh? Banyak rapat-rapatnya kan? Yeah. Makanya di Abah nggak boleh organisasi, ya kan? Tapi Iwan pada badeg sih, pada bader. Kenapa? Keganggu istiqomah kitanya. Kan istiqomah ke guru itu akan datang karomah. Makanya saya mah udah tarbiyah aja. Tarbiyah bulanan ngajar toreko. Saya nggak ada kerjaan lagi ngajar toreko. Ngajar syariat ya cuma tafsir. Itu coba cuap-cuap ya kan. Tapi ngajar toreko itu enak. Ilmu yang nggak tahu jadi tahu, itu dia. Nih ngomong begini, tiba-tiba kan dikasih tuh sama Abah. Nggak perlu catatan gitu nggak? Nggak perlu namanya hadis-hadis ngomong. Siapa? Karena guru, kepanjangan guru itu. Coba kalau suruh ngajar agama ya kan? Nyatet dulu nggak itu? Yang diajarinya bocah. Kalau kita satu ruhani yang harus dipahami itu satu guru, ruh kita mudhof semua, benar nggak? Nah makanya Mubalik Toreko itu harus bisa, bukan mendoktrin ya, harus bisa menanamkan ke murid-murid Abah yakin kepada Abah guru. Jadi belajar Toreko itu harus ada keyakinan apanya? Keyakinan hatinya bahwa jikiran kita itu benar. La ilaha jikir hopi itu khotaman itu marhaban, bener gak? Ya. Benar. Semua yang Abah berikan itu harian, mingguan, bulan benar semua. Kita harus yakin nanti karomah Abah, sir Abah datang. Gak usah pinter sih. Banyak yang pinter keblinger kan. Di Abah pinter nih. Lihat yang pinter-pinter. Dia langgeng gak? Kagak. Saya banyak ilmu, saya lepas semua. Pak Jana pernah ke rumah saya, siapa tuh? Pak ini. Pak Roni kan, kitab Ihya itu buat sama saya coret-coret kok. Orang kan bangga kalau baca kitab Ihya, Hikam bangga. Enggak. Karena yang bangga itu, bangganya bukan bangga belagu gitu loh. Kita bersyukur, 7 latifah itu sudah ditanam sama guru Allahumma farjabat ahliyatum liqalibal muridin ma'ala taifim liqanur min masyikira apal bi barakatihim. Ya Allah, bukalah hijab si murid tadi. Aku jadikan dia murid dan bersama latifahnya. Supaya latifah tadi fungsinya untuk mengambil cahaya guru. Jadi kita itu kemana-mana pakai senter guru, cahaya guru. Karena kita butuh cahaya. Kecuali Anda sudah disapi, beda. Kayak Abah nih disapi sama Abah Hoer, Abah punya cahaya gitu. Tapi tetap Abah komunikasi dengan Abah Hoer. Nah kita yang butuh cahaya bisa komunikasi nggak sama Abah? Bagaimana kita komunikasi dengan Abah? Zikir jahar, zikir hopi, itu namanya komunikasi dengan guru gitu. Dengan ada yang kita khotaman, kita sedang belajar dengan Abah bener gak? Abahnya sih nggak ada kan? Tapi Toreko itu belajarnya ruhani. Mau guru rohani apa guru johir? Kalau guru johir ente disalin mulu. Ya kan? Kalau guru rohani, lu mau jina kayak mau judi.
kagak ngelarang abah kan. Wah, saya zina. Ya, kurangin gitu. Wah, saya tukang mabuk, ya kurangin lah. Coba sama guru syariat lu. Neraka lu. Dosa lu gitu kan. Abah itu nggak pernah ngelarang, nggak pernah merintahin. Cuma bahasanya nyindir. Kalau gurunya nggak mabok, ya muridnya jangan mabok. Gitu doang. Kalau gurunya nggak judi, ya nggak boleh judi. Kalau gurunya nggak naikin bini orang, ya muridnya nggak boleh. Di tarbiyah itu berkali-kali itu berarti ada murid apa naikin bini orang. Di tarbiyah itu berkali-kali. Abah nggak ngelarang kan? Biasalah murid abah kan ada yang muda-muda. Tapi kan abah nggak bilang ini. Tapi walaupun begitu kita nggak bisa minta ridhonya sama suaminya, dibagel. Ada orang naikin bini orang, minta ridhonya sama suami, dibagel nggak? Dibagel. Makanya kata Abah ada istighfarnya, astagfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Yang lalu ya lalu. Namanya murid Abah masih banyak yang muda. Gitu di kuliah tarbiyah itu. Kenapa Abang ulang-ulang mulu gitu kan? Kalau yang sesuatu berarti. Kalau gurunya nggak judi, ya muridnya nggak usah judi. Kalau gurunya nggak mabuk, ya nggak mabuk. Tapi abang nggak ngelarang, cuma nyindir gitu. Tapi yang merasa kesentil nggak tuh? Kesentil. Kalau gurunya nggak bininya dua, ya muridnya juga boleh. Karena orang yang bini dua itu nggak bakal marifat, nggak bakal usul. Kenapa? Keganggu. Ya kan, keganggu nggak punya bini dua? Abah bilang begitu di kuliah tarbiyah. Karena orang yang sudah usul kepada Allah nggak mungkin bininya dua gitu loh. Karena pasti keganggu, benar nggak? Betul. Yang punya orang Jadi di Abah itu sebenarnya belajar asik, nggak pernah melarang. Kan ada cerita kan, dia masih demen ke hotel, itu apa, zina. Pas dia bawa ke hotel cewek, taunya di hotel itu ada Abah. Ya, rohaninya. Ya kan si murid jadi sadar, minta kekayaan ke Nini Brorong apa, Nero Kidul, zikir, taunya ada aki-aki katanya di belakangnya. Ya aki-akinya Abah lah. Nero Kidul nggak mau ngasih duit ya kan, ada aki-aki di belakang. Jadi punya murid itu enak. Nah, kita supaya Abah itu dekat dengan kita, ya amalin wiridannya, wirid, tahu wirid kan? Sesuatu yang kita dawamkan, zikir la ilaha illallah. Itu mah jadul zikirnya itu tuh, biarin aja. Masa zikirnya marhaban, tawasul kan jadul ya. Enggak tiap minggu itu aja ya. Tapi kan di balik itu ada karomah Syekh Abdul Rahman. Jadi kita yakin nggak sama ajaran Abah? Yakin. Harus yakin. Hak pun yakin. Ada yang nyala-nyalain ke saya bawa, kata-katain saya. Katanya sogoib. Saya dibilang sogoib. Saya dikirimin video dasalatif. Saya suruh nyontoh dia katanya. Itu contoh dia yang bagus katanya. Jangan sosok goib. Sakit mah tetap sakit. Sekarang dia sakit ke kemana-mana. Udah dikasih Abah sehat dia ya, walaupun sakit kan bisa khotaman dia, bisa bulanan. Tiba-tiba kita dikirimin begitu, karena benci dengan ajaran. Nggak ada tuh suara 100 Muhammadiyah NU tuh nggak ada. Dari mana tuh? Akhirnya kan dia jauh. Kan kalau murid Abah walaupun sakit dikasih sehat kan. Nah orang Jonggol tuh, ibu-ibu kan sakit, Abah kan dia datang ngaji sampai meninggalnya kan. Yang orang Jonggol tuh, ibu-ibu meninggal kan. Suaminya pas di bulan pertama, Malam, bini saya udah meninggal. Kan rajin itu dari Jonggol, bayang. Sakit tapi bisa ngaji, Bu.
Kan ada murid Abah itu sampai dulu jatuh di kamar mandi ya, ada orang poser-poser itu. Saking pengen ngaji di Abah. Sampai poser-poseran itu di kamar mandi, setruk. Saking pengen ketemu Abah, ada dulu ada. Ngalin sen pakai bawa impusan. Mana? Iya. Taman Sari. Ini mau nggak mau hujat, yang kita yang bawa dihujat kita. Akhirnya dia nggak bisa kemana, kayak mobil butut dia udah. Kan dia sakit. Emang kalau udah tua mah kan suka sakit bongkok ya. Ya kan, sakit bongkok. Padahal dia ke Bogor bisa, Hotaman bisa, ngatain. Jangan sosok boib dah. Saya dikasih suruh ikutin Dasalatif ceramahnya. Ya kalau kita lihat Dasalatif jauh, dia mah penceramah, kita mah pengajar toreko ya. Ngatain, tuh ngomong goib mulu, sakit mah kena sakit ya. Kemarin kan saya sakit. Sekarang gantian, dia nggak bisa kemana-mana, di rumah mulu tuh. Ngatain, badal sih. Jadi kita harus yakin sama ajaran Abah, yakin nggak? Hakko yakin. Jadi ujian apapun sebenarnya itu mendewasakan kita. Karena kita itu bersama karomah Syekh. Bini marah-marah mulu, biarin. Tadi juga dia sadar sama karomah Abah, bener nggak? Ngalamin gitu nggak? Ada bini marah-marah mulu kan? Iya. Wah, yang itu. Saya sama ngalamin marah-marah mulu, ngatain ajaran Abah. Pas udah sekarang diem dia, set, ya. Ngaji baik. Iya. Karomah siapa? Abah. Kita emosi, mau ngapain emosi juga? Dikatain ini, dikatain itu. Ya itu katanya kalau suami dikatain sama istri, ya termasuk dia diem aja wali kan ya. Wali kan. Iya. Nah, makanya murid Abah nanti ujiannya bisa dari anak. Ya. Kita nih ujian enak di diri kita enggak? Anak. Enggak anak istri. Nah, nanti istri anak udah nanti mertua. Nah, mertua udah sadar orang lain nanti. Ada aja. Nah, makanya harus kuat. Robito kita ke guru ke Abah guru, Bah tolong saya, Bah tolong tabahkan saya gitu. Nangis sih nangis secara manusiawi, nangis gak dihina-hina, nangis. Tapi nangis kita malah kita zikirnya lebih kuat, bah gitu. Ya terus amalkan terus, nggak usah goyah, nggak usah pindah mursyid ya. Jadi Abah ini udah bilang nanti kalau Abah meninggal, yang sudah dihotamkan nama Abah tetap robitonya ke Abah guru. Kalau yang 1 sampai 7 tetap ke Khalifatul Semur Mursyid. Itu sudah Abah amanahin. Sebelum Abah pulang itu Abah udah ngomong. Nanti kuliah tarbiyah teruskan. Nanti Abah udah nggak ada, ruh Abah ada di Mualim Tab. Jadi Mualim Tab itu lagi tarbiyah ada ruh Abah gitu loh. Ya, tapi bukan mursyid. Nah, Mualim Tab itu bukan tapi Khalifah mursyid. Nah, kalau pengajian kuliah tarbiyah nanti ada ngomongin keluarga, nah jangan kepancing, hati-hati. Itu udah permainan Abah. Murid-murid nih, kok ngajinya ngomongin keluarga ini jelekin. Jangan. Udah aja biarin, kan ruh Abah ada di siapa? Mualim Tab. Itu lagi ayak-ayak pasir. Kan terjadi sekarang. Yang jatuh pada yang gede, yang senior kagak pada datang kuliah tarbiyah. Ayak-ayak pasir tuh. Karena ngelihat secara zohir kalau ngomongin keluarga jelek itu kira-kira murid gimana? Jengah nggak? Ini mah ngomongin keluarga mulu. Akhirnya pada nggak tarbiyah, pengaruh nih hampir ya. Jangan, udah biarin itu mau udah Abah aja, biarin. Bangga nih. Kalau belajar sama mursyid seperti itu, jadi rohaninya pindah gitu loh. Saya takutnya nanti gunjang ganjing, Ikhwan akhirnya pada kagak datang. Jangan. Itu nanti tipu daya, tipuan Batman apa? Jebakan Batman itu. Biarin aja deh mau ngomongin apa, dengerin aja. Karena saya dengar langsung di kuliah tarbiyah, nanti ruh Abah ada di Mualim Tabrani ya gitu. Ketika Abah pulang ada, tapi bukan mursyid gitu loh. Tapi Mualim Tab bukan mursyid.
Walaupun banyak orang, Malim, udahlah naikin tingkat, nggak bisa. Kan sering tuh, ada yang nyuruh-nyuruh katanya, udah naikin tingkat, nggak bisa. Enak aja sembarangan. Kalau beliau mampu kholwat, kan beliau juga kholwat, mau kagak. Kalau beliau ini ya emang harus siap. Nah, tapi kita jangan gusar, jangan goyah. Masa saya tuh cuma 7 doang, yang lain muraqabah. Coba dikasih muraqabah ngamalin nggak? Yang dikasih muraqabah aja nggak diamalin. Waduh, berat. Udah dikasih 7, udah haknya 7. Ini mau nafsu banget pengen muraqabah, pengen jadi wali sogir. Yang wali sogir aja malas-malas. Ya kan? Ya sekarang wali sogirnya pada kabur. Ayo, kenapa? Anginnya beda nih. Iya, abahnya nggak ada. Oh, Pak. Anginnya kencengan dikit. Kalau orang belajar sama guru mursyid, wah gurunya udah meninggal, ngapain datang ke Bogor? Nah, berarti dia belajar lagi ada abah doang. Itu namanya belajar syariat. Kan tadi ruh abah ada di mualimta. Kemudian ada fitnahan gini-gini, ya udah biarin, namanya manusia, bener nggak? Nah, kita sebagai murid abah jangan goyah. Yang dilihat siapa? Syekh Abdurrahman. Ini kalau nggak diginiin goyah ini. Makanya saya teriak-teriak ngomong. Nah, itu udah permainan abah. Jangankan di pusat, di majelis sendiri kepada berantem ya beda paham. Itu biasa itu. Nggak jadi masalah. Gara-gara paham bikin majelis lagi ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Iya, berantemnya bikin majelis lagi, bagus. Namanya dikembangin lagi. Pokoknya yang kita lihat Syekh Abdurrahman. Saya nggak ketemu Syekh Abdurrahman. Nanti Anda yang tadi nggak ketemu abah, tapi mampu meyakini ajaran abah, itu bagus. Banyak orang yang ketemu abah sekarang hilang nggak? Iya. Yang dekat dengan abah. Kalau ada abah, di kita aja ada tuh. Lagi ada abah, kalau salaman paling ini juga. Orang salaman suka dibetot-betotin. Sekarang dia nggak mau salaman, gara-gara nggak ada. Ada nggak orangnya? Ada nggak? Kita mah tetap abah nggak ada pun tetap kita salah. Kata abah, kalau salaman itu situ gugur dosa. Jadi ngajinya lagi ada abah doang. Nggak ada abah, pada minggir. Jangan begitu. Ya biar kuat nih, khususnya di Miftahul Nur Salim. Di majlis-majlis yang saya ceramah pun saya gituin. Jangan kepengaruh. Yang pengaruh omongan-omongan itu biarin aja. Sekarang ada rumah abah dibikin apa? Ya, biarin aja udah. Yang keluarga itu jangan kita ikut-ikutan gitu. Kita itu di YouTube nanya itu bagaimana lu minta pencerahan? Ngapain pencerahan dari ikut campur? Kan tadi Tambi dibacain nggak? Bersangka baik sama guru dan ahlu. Ya udah biarin aja. Kita jangan ikut campur juga. Kita yang kena akhlak ya, udah biarin, mau MBG mau MBG biarin aja. Kita mah yang penting datang kita datang bulanan karena ada perintah abah guru, benar nggak? Kita datang tarbiyah karena ada perintah guru. Kita ada mingguan ada perintah guru. Jangan ini mah, wah abahnya udah nggak ada, nggak perlu gitu-gitu lagi. Jangan. Tetap kita, mursi kita siapa? Nah, itu aja. Itu yang menyelamatkan dunia akhirat. Jadi nggak usah keseok-seok lah. Tetap abah itu hadir. Karena apa? Karena ilmu abah ada nggak ditanam di kita? 7 latifah, bayangin. Sekarang Bang Roni nyari 7 latifah, dapat nggak? Cari di buku dah. Ya dapat dari buku doang. Masukinnya gimana? Nah itu dia. Susah nggak? Masukinnya. Buku abah boleh nggak dipaling? Boleh aja dipaling sama kiai pesantren, buku merah. Dia ngomong latifah. Tanya, apa latifah dalamnya? Nggak tahu dia. Kan udah terbukti. Ya cerita siapa tuh kemarin? Kusna sama Pak Suryadi. Ada orang yang lagi di Hirqoh. Cuma sama abah nggak di Hirqoh. Cuma A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan harusnya di Hirqoh ya? Labas suka itu sebenarnya. Tapi sama abah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Berarti dalamnya ada apa?
setan. Itu 2 kali Gusna cerita sama Pak Suryadi lagi almarhum. Kan harusnya labas tuh kahir kotan aulia sogir. Ini abah doain auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak dikirko, ya tapi kan guru tahu. Gitu loh. Ada yang dihirko katanya. Digini-giniin kok enggak ada. Berarti apa? Naik tingkatnya sendiri. Ada yang naik tingkat sendiri itu. Iya, maksudnya buku merah diamalin sendiri tanpa datang ke mualim dan atau walifatus syekh. Akhirnya diginiin yang gagal. Mental. Jadi kan abah tahu kualitas. Berarti latifah yang ditanam itu nggak bohong. Ada kan? Bagaimana yang latifah udah ditanam dia kabur? Nah sekarang kan banyak yang kabur ya. Yang udah otam banyak yang kabur. Nah datangnya kalau haulan. Nah, kalau haul abah dia datang tuh ramai tuh. Ada muka-muka baru tuh. Tapi kalau bulanan nggak ada. Kecuali dia kepentok pasti datang tuh. Nah, banyakkah yang udah otam? Hampir 2000 ya? Banyak. Tapi kalau haul abah, muka-muka lama ada tuh. Kalau haul. Kalau acara besar lah. Penutupan. Nah mudah-mudahan ya penutupan. Mudah-mudahan kita nggak begitu. Jadi istiqomah itu akan mendatangkan karomah guru. Bentuk karomah guru itu tadi menghadapi masalah sabar, rezeki ada aja gitu walaupun nggak banyak ya. Lagi butuh banget ada aja alhamdulillah. Ya kan, nggak sampai kita minta-minta lah. Ya, mudah-mudahan kalau istiqomah tadi lawis taqamu ala tariqah la askana ma'an bedaqah. Itu harus diyakini sama murid-murid abah. Jadi murid abah itu pasti dikasih rezeki. Emang setiap manusia dikasih rezeki, cuman kadang seret, kadang ini. Berarti kalau seret, zikir kitanya seret, zikir kitanya nggak benar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan saya istiqomah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penambahan dari kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih istiqomah lagi dan lebih kuat lagi dalam berdoa dalam berdoa.